dari hasil pertandingan pertama kemarin, kondisi mental dan fisik pemain pasca laga pertama dan persiapan laga kedua besok seperti apa, Coach? Oke, pastinya setelah hari kemarin kita lakukan recovery dan bagaimana kita melihat atau menjaga ya secara mental pemain, karena saya bisa sangat paham hasil pastinya di luar ekspektasi dari kita semua. Tetapi bagaimana saya bisa menjaga pemain mempunyai mental yang tetap kuat untuk pertandingan besok, karena saya bisa paham itu adalah pertandingan internasional mereka dan saya melihat memang secara kualitas Cina yang sebagai tim yang sangat siap ya di Piala Asia, dan lagi Cina kita udah tahu Cina punya kualitas baik, dan saya senang dengan uji coba kemarin walaupun kalah pemain bisa dapat pelajaran banyak dan harapannya pemain bisa lebih enjoy, pemain bisa lebih menikmati pertandingan agar game besok bisa akan lebih baik lagi. Coach, apa timnas umur 17 membutuhkan pemain diaspora untuk menambal postur tubuh menghadapi Piala Asia, Coach? Kemungkinan itu pasti ada ya, karena sekali lagi saat ini di dua pertandingan ini adalah kesempatan bagi pelatih baru timnas U17 nantinya melihat kekurangan tim ini. Kekurangan tim ini contoh di mana, apakah kita harus menambah pemain atau bagaimana kita harus merestart tim ini nih, atau bagaimana kita mempersiapkan tim ini, itu akan kita lihat di dua game ini. Dan sekali lagi saya senang dengan lawan Cina karena sempat ditawarkan lawan yang menurut saya sebenarnya kualitasnya ada di bawah. Tetapi dengan kualitasnya ada di bawah pastinya tidak akan bisa membuat pemain lebih belajar. Tapi dengan lawan yang secara kualitas ada di atas kita, itu kesempatan bagi pemain bisa belajar. Selain itu juga pelatih bisa yang baru nantinya bisa mengobservasi dari dua pertandingan ini dan apa saja kekurangannya ya kita lihat nanti dari pelatih yang baru. Rencana untuk laga kedua, Coach, apa ada perubahan strategi atau pemain yang dimainkan yang bermain? Setelah melihat game kemarin pastinya kita ada beberapa perubahan, termasuk ada beberapa pemain yang masuk di game besok, karena yaitu di dua pertandingan ini kita ingin melihat semua pemain. Harapannya dari dua pertandingan ini kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang secara kualitas, secara teknik, secara mental, secara psikologi yang sudah siap untuk menuju ke Piala Asia. Coach, di media sosial pasca 7-0 tuh banyak banget netizen yang cibirin, padahal kan ini masih muda dari tahap awal. Coach, mungkin ada pesan buat masyarakat, mungkin ini kan masih muda apalagi tahap awal di laga uji coba jelang Piala Asia. Apa mungkin pesan Coach untuk masyarakat? Ya harapannya harus lebih sabar dan menurunkan ekspektasi yang mungkin sangat luar biasa ya. Kalau saya sangat paham setelah kemarin kita bisa tampil di Piala Dunia, pastinya secara ekspektasi masyarakat kepada timnas U17 sangat besar dan harapannya kan kita bisa lolos kembali ke Piala Dunia U17. Tapi ini menjadi proses bagian dari pemain-pemain ini untuk bisa lebih siap lagi, karena dengan game-game yang kompetitif akan membuat pemain semakin berkembang, dan harapannya ke depan saya juga mencoba memberi masukan kepada PSSI untuk banyak memberikan jam pertandingan internasional bagi pemain-pemain muda ini untuk lebih siap. Dan saya minta masyarakat lebih sabar dengan proses ini dan harapannya pemain bisa berkembang dari setiap pertandingan sehingga nanti di saat Piala Asia mereka sudah siap dan semoga kita bisa lolos Piala Dunia. Untuk antisipasi hal tersebut, memanage mental pemain seperti apa? Atau ada cara mungkin kayak belum mereka sampai atau sebelum mereka melakukan training camp di Jakarta ya, dan itu sudah pemain lakukan, dan karena ya kita tahu lah media sosial kita seperti apa, dan saya ingin menjaga pemain agar pemain tidak terganggu secara fokus, secara mentalnya juga sama, karena sekali lagi mereka masih pemain-pemain muda, karena masih harus menjaga secara psikologi dan mental mereka untuk mereka lebih siap. Bagaimana jelang menghadapi Cina, teman-teman kamu? Ya tentunya kita sudah melakukan evaluasi pertandingan kemarin dan kita sudah mempersiapkan materi untuk apa yang besok kita bisa lakukan. Kalau kamu terkejut gak sih sama permainan Cina kemarin? Sebelumnya saya juga pernah friendly match bareng mereka, jadi agak sedikit terkejut karena sedikit beda kan. Dulu nggak seagresif sekarang, karena udah berprogres juga. Apa yang membuat Cina lebih sulit dikalahkan kemarin? Apalagi mencetak gol di depan kayak tampak sulit sekali. Sulit mencetak gol. Apa kita mungkin kelebihan dari mereka? Ya mungkin kita kemarin kurang percaya diri dan masih gugup karena ini internasional match pertama mereka yang regenerasi kan. Jadi ya butuh adaptasi dan semoga besok bisa lebih baik. Kalau persiapan sebenarnya dibandingin yang angkatan sebelumnya emang terlalu cepat untuk uji coba internasional atau gimana sih sebenarnya? Mungkin tidak ada bedanya karena dulu langsung internasional pertama tuh langsung efek jadinya.
Sekarang langsung international friendly, langsung lawan Cina yang gap jaraknya terlalu jauh. Gitu. Iya, pertama langsung lawan Cina, menjaga dan juga dengan skor besar. Kamu mungkin apakah di media sosial kan banyak tuh, apakah bagaimana Coach Nova memanage mental teman-teman atau tidak membuka media sosial atau beri mereka motivasi lebih? Selama saya sama Coach Nova, setiap ada event atau apa, dia nggak boleh buka sosmed apapun. Jadi ya saya nggak ada buka apapun. Jadi ya mungkin fokus perbaiki kesalahan-kesalahan yang nggak perlu kita buat. Jadi udah semoga lebih baik dan bisa membuktikan. Kalau soal perbandingan, pasti kan timnas ini dibandingin sama generasi sebelumnya. Kalau kamu yang sudah ikut sebelumnya dan sekarang, melihatnya seperti apa perbandingan seperti itu? Ya dulu kita karena emang sering international friendly match, jadi mungkin chemistry-nya udah kebangun lama. Jadi karena yang ini juga masih terlalu baru, mungkin butuh adaptasi lagi untuk chemistry. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.